Kami ajak Anda pemirsa menuju ke IKN dan juga Istana Jakarta. Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo di Ibu Kota Nusantara dan Fatima Albar di Istana Jakarta. Pertama kita ke Yohanes Leonardo terlebih dahulu. Ardo, laporan Anda silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Ana Tealita dan juga pemirsa. Benar sekali di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di depan Istana Presiden yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan. Ini persiapan untuk upacara penurunan bendera sudah dilakukan di kawasan istana. Di antaranya memang sejak penjagaan juga sudah dilakukan oleh Pas Pampres, dan karena tadi sempat diguyur hujan ini Ana di Ibu Kota Nusantara, akhirnya petugas kebersihan ini mulai mengeringkan lapangan upacara untuk prosesi penurunan bendera pusaka yang akan dilakukan pada pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum ke prosesi penurunan bendera, di sini juga akan bergulir tarian-tarian pertunjukan seni berupa tarian-tarian tradisional dan juga lagu-lagu dari musisi di tanah air yang akan berlangsung pada pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Artinya sesaat lagi di belakang kami akan bergulir tarian-tarian tradisional, karena memang ini seperti pembukaan upacara bendera pada pagi hari tadi. Memang dilakukan sejumlah persembahan tarian tradisional berupa tarian Nata Borneo dari Pulau Kalimantan yang menjadi jati diri Nusantara, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, yang ini menjadi kali pertama juga upacara bendera berlangsung di tanah Kalimantan. Lalu selain itu juga pemirsa, nanti pada upacara penurunan bendera yang rencananya akan berlangsung kurang lebih 1-2 jam lagi, ini juga akan ada atraksi pesawat tempur seperti yang berlangsung pada siang hari tadi, di mana nantinya ini flypass dari pesawat tempur ataupun juga TNI Angkatan Udara ini akan berlangsung di mengitari langit di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan memang meskipun tadi sempat diguyur hujan dan saat ini cuaca begitu panas di Nusantara, namun memang ini tidak menyurutkan sedikit pun animo para pengunjung yang totalnya ada lebih dari 1.300 tamu undangan. Karena memang dari pantauan kami di sisi kiri kami atau di sisi kanan layar kaca Anda, di Blok C lebih tepatnya, sudah kembali rapih dan terisi penuh untuk kursi-kursi para tamu undangan. Dan di sisi kanan saya atau sisi kiri layar kaca Anda, ini juga sudah terisi oleh para tamu undangan yang tepatnya ada di Blok B. Dan nantinya di belakang kami akan diisi juga di tribun A1. Ini akan diisi oleh para petinggi ataupun juga pejabat di Indonesia. Sementara itu pemirsa, tidak hanya di kawasan dalam istana saja, tapi di pelataran istana pemerintah, di istana Garuda ini juga sudah ada tenda-tenda yang sudah terpasang. Dan juga meskipun hujan sempat mengguyur dan juga panas kembali menyeruak begitu ya di kawasan Nusantara, namun juga tidak menyurutkan animo masyarakat setempat, dari mulai kalangan pekerja sampai ke masyarakat adat yang juga sudah ada di kawasan inti pusat pemerintahan dan siap mengikuti rangkaian upacara penurunan bendera pusaka yang akan berlangsung sesaat lagi. Dan sementara demikian dapat kami kabarkan dari Ibu Kota Nusantara kembali ke Jakarta. Ardo, tampaknya megah sekali di IKN. Kalau untuk upacara penurunan bendera sendiri, ada berapa tamu undangan ataupun peserta yang kemudian akan hadir menyaksikan secara langsung di sana? Ya baik, Ana Tealita dan juga pemirsa, memang untuk tamu undangan ini seperti yang sebelumnya sudah disebutkan begitu ya, ada sekitar 1.300 tamu undangan yang diundang oleh pihak istana kepada seluruhnya begitu, di mana memang 1.300 ini mencakup tamu undangan baik dari kalangan pemerintahan, masyarakat adat, tokoh-tokoh nasional hingga para pekerja dan juga masyarakat sekitar Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Namun memang dari beberapa pantauan kami begitu sejak tadi siang, memang beberapa tamu undangan juga sudah nampak ada yang pulang dan meninggalkan kawasan istana, sehingga mungkin untuk jumlah dari tamu undangan yang hadir di dalam kawasan istana pemerintahan atau istana presiden ini tidak berjumlah bulat 1.300, karena memang beberapa diantaranya sudah pulang begitu Ana dan juga pemirsa. Namun jangan khawatir, karena seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan begitu, bahwa untuk animo masyarakat ini sama sekali tidak menyurut. Bahkan meskipun saat ini cuaca begitu panas, namun masyarakat tidak menyerah dan tidak lantas meninggalkan begitu saja, karena terlihat dari beberapa titik juga masyarakat masih berfoto di kawasan istana, karena memang seperti yang juga sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan upacara pertama di tanah
Kalimantan. Upacara peringatan HUT ke-79 bagi Republik Indonesia yang tentunya terasa spesial karena ini satu-satunya yang berlangsung di luar kota Jakarta. Bahkan tidak hanya berlangsung di luar kota Jakarta, tapi juga berlangsung di tempat. Karena di sana Jakarta juga kawan-kawan kami sudah meliput dan sudah berdiri dan menyampaikan informasi terkait perkembangan bagaimana kemudian upacara bendera yang dihadiri oleh Wakil Presiden untuk di Istana Jakarta. Dan memang untuk di sini sendiri yang pasti adalah ada Presiden Joko Widodo yang didampingi juga oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah sejak pagi hari tadi ini tiba dan mengikuti upacara dengan khidmat. Bahkan tadi Presiden Joko Widodo juga sudah memimpin sebagai inspektur upacara dalam rangkaian upacara pengibaran bendera pusaka yang diisi juga dengan kirap bendera pusaka dan juga penyerahan duplikat teks proklamasi yang dibacakan tadi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sementara demikian dari Nusantara kembali ke Jakarta, Ana. Terima kasih laporan langsung Ardo dari Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya kita menuju ke Istana Jakarta. Ada rekan kami Fatimah Albar yang sudah berdandan cantik. Fatimah, silakan laporan Anda. Ya, Ananta dan juga pemirsa, betul sekali memang hari ini merupakan hari yang sejarah di mana upacara penaikan bendera maupun penurunan bendera dilakukan atau dilaksanakan di dua istana yang berbeda, yaitu Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dan di Istana Merdeka di tempat saya melaporkan saat ini. Lalu rangkaian acara apa saja yang akan dilakukan sampai nanti menuju acara penurunan bendera? Memang jika saya kabarkan bahwa pada pukul 14.40 tadi telah dimulai acara kesenian untuk sebelum menuju ke acara penurunan bendera itu sendiri, di mana memang untuk acara kesenian itu terdiri dari marching band, kemudian juga akan ada musik-musik, lagu-lagu yang akan ditampilkan dalam acara kesenian ini. Nantinya memang jika memang acara kesenian dipusatkan di Istana Negara, namun masyarakat ataupun hadirin yang hadir di Ibu Kota Nusantara dapat turut melihat melalui videotron. Jadi memang ini dilaksanakan secara bersamaan. Jadi yang acara yang dilakukan atau difokuskan di Istana Merdeka dapat dilihat langsung dari para hadirin yang turut hadir di Istana Nusantara. Begitu. Sementara itu, Ana. Oke, Fatimah, kalau dari Istana Jakarta sendiri berapa tamu undangan kita lihat? Tadi Anda katakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu Wakil Presiden memimpin di Istana Jakarta. Ya, Anda dan juga pemirsa, memang dikabarkan untuk tadi pagi ada sekitar 1.500 undangan, dan untuk acara sore hari ini untuk penurunan ada sekitar 1.500 undangan pula. Jadi sekitarnya jika di total acara pagi tadi hingga sore hari ini ada sekitar 3.000 undangan, di mana memang dihadiri oleh Wakil Presiden kita sendiri yaitu Bapak Ma'ruf Amin, kemudian dihadiri turut pula oleh Wakil Presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka, dan juga ada beberapa perwakilan menteri, pejabat negara, dan duta-duta besar yang hadir di Istana Merdeka. Dan dapat kami kabarkan bahwa memang kami saat ini di belakang saya sedang dilakukannya acara kesenian, di mana ini merupakan rangkaian acara menuju nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakannya prosesi penurunan, di mana itu tepatnya pukul 5 sore di waktu Indonesia Tengah, di mana nantinya untuk serangkaian prosesi penurunan itu sendiri akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Nanti para hadirin yang hadir di Istana Merdeka akan melihat melalui videotron begitu. Jadi memang ada pembagian tugas, di mana jika untuk acara kesenian difokuskan di Istana Negara sehingga para hadirin yang ada di Ibu Kota Nusantara dapat melihat melalui videotron. Nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Tengah, 4 sore waktu Indonesia bagian Barat juga akan dilangsungkan prosesi penurunan tersebut. Saat ini kami masih menikmati acara kesenian, di mana tadi ada marching band dan nanti juga ada musik-musik band mulai dari Malik and Essential, kemudian Hi-Fi, dan jika kita kilas balik seperti tahun lalu memang musik rungkat ini yang cukup menghebohkan di acara penurunan, acara sebelum penurunan bendera di Istana Merdeka. Tentunya kita nantikan lagu apa yang menjadi kejutan atau yang akan menjadi surprise di acara kesenian sebelum menuju proses penurunan bendera. Sementara itu, Ana. Oke, Fatimah, ini kami juga ingin tahu sebelum nanti proses penurunan bendera, nah adakah pembatasan arus lalu lintas di sekitar wilayah Istana Jakarta, mengingat ini adalah jalanan yang padat ya biasanya? Ya, kalau saya lihat di sini memang tidak begitu macet, ada titik-titik beberapa pembatasan untuk
lalu lintas jika memang itu diperlukan. Namun hingga kini belum ada penutupan jalan yang signifikan di depan Istana Merdeka. Bahkan jika saya lihat ini di depan saya banyak sekali warga yang turut hadir, memang bisa melihat, menyaksikan musik-musik yang dilangsungkan langsung dari Istana Merdeka. Jadi kalau kita lihat memang untuk saat ini situasi lalu lintas cukup lancar, tidak seperti tahun lalu mungkin memang lebih padat karena memang untuk acara ini sendiri dibagi dua, di Istana Merdeka maupun Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Jadi hingga saat ini masyarakat terus berdatangan di depan Istana Merdeka untuk turut menikmati alunan musik maupun nanti ada band-band yang akan ditampilkan di Istana Merdeka. Seperti itu, Ana. Terima kasih laporan langsung Fatima Albar. Sebelumnya juga ada Yohanes Leonardo dari Ibu Kota Nusantara. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar khusus masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.